Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dan jadi abba ammuna tuhata nau hutonahoni tuhamu, jaladang jadi orwammu nasiani, ikkon rado tammuna do akatona ni jahoba de batamunai, nau hutonahoni tuhamu. Tetaplah berpegang pada perintah Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan tuntunan. Tanpa tuntunan, aturan, dan petunjuk, kita akan tersesat dan kemungkinan akan menghadapi lebih banyak rintangan. Seperti situasi jalan raya, jika tidak memiliki rambu-rambu lalu lintas yang jelas, maka keadaan akan kacau balau dan kemungkinan terjadi kecelakaan semakin besar. Dan membuat rambu lalu lintas tidak dapat setiap orang membuat aturan masing-masing. Tentu, aturan di jalan raya dibuat oleh lembaga yang terkait yang mengurusi lalu lintas, sehingga tercipta keteraturan. Dalam hal ini, Musa menyadari bahwa dia tidak akan ikut masuk ke tanah perjanjian, sehingga dia mengulang kembali segala ketetapan Tuhan menurut firman Tuhan, supaya umat Israel mengikuti setiap aturan, ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Sebab tantangan kehidupan di tanah perjanjian akan sangat banyak dari bangsa di sekitar, terlebih soal menyembah Allah dan tetap berada di jalan yang dikehendaki Allah. Setiap orang yang dengan teguh berpegang pada perintah Allah, firman Allah, maka hidupnya akan beruntung, asal tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jalannya tetap lurus di jalan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bisa itu dalam bentuk ajaran, nasihat, hukum, larangan, dan janji keselamatan dan juga berkat. Semua itu harus secara utuh kita terima dan lakukan dalam hidup kita, supaya jangan keinginan daging yang menentukan firman yang boleh kita terima dan tidak. Contohnya, kita mau memahami dan melaksanakan janji berkat Tuhan, sementara nasihat dan hukum larangan Tuhan kita kesampingkan. Pengulangan kembali ketetapan dan peraturan Tuhan yang dilakukan oleh Musa semata-mata agar umat Israel nantinya setelah memasuki tanah Kanaan menerima kehidupan yang dari Tuhan, yaitu berlimpah susu dan madu. Tanah itu akan gersang dan tandus, hanya akan dipenuhi penderitaan dan kesusahan jika bukan Tuhan yang menjadi kehidupan mereka. Tuhan menjanjikan kehidupan kepada kita ketika ketetapan dan peraturannya bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan akan memotivasi hidup kita untuk bersemangat, bergairah, dan optimis menjalani kehidupan ini. Sebab firman Tuhan akan memberi kita kebijaksanaan dan akal budi menjadi umat yang diberkati. Kehidupan umat yang menjadikan firman Tuhan dasar kehidupannya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Aturan, petunjuk hidup, dan dasar kebenaran dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Selama kita berada dalam koridor kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa berada dalam tuntunan firman Tuhan.
Dan tentunya kita melakukan apa yang difirmankan bagi kita. Kiranya kita dimampukan untuk setia kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa setia melakukan firman Tuhan. Tidak mengurangi maupun tidak menambahi, tetapi seutuhnya kami melakukan firman Tuhan. Mampukan kami ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.